Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan, dan menghindari kerumunan. Kita menyaksikan dinamika krisis yang akhir-akhir ini terjadi di Afghanistan. Pasca penarikan pasukan Amerika Serikat dan koalisinya, kondisi Afghanistan semakin tidak kondusif dan bahkan mencekam. Milisi Taliban perlahan mulai merebut kota-kota besar. Seiring dengan perebutan kembali kota-kota besar itu, kekerasan mengiringi dan menimbulkan kasualitas berupa korban jiwa dari warga sipil. Bahkan per hari ini, 16 Agustus 2021, Kabul, ibu kota Afghanistan, sudah direbut oleh Taliban dan istana kepresidenan sudah mereka duduki. Taliban adalah milisi kontra pemerintah Afghanistan yang telah berjuang dan bertarung selama lebih dari 2 dekade. Kekuatan mereka tidak bisa dibilang remeh, apalagi setelah 20 tahun berlangsung dan pelbagai perundingan telah dilakukan, namun nyatanya belum membuahkan hasil. Ditambah lagi dengan janji politik Presiden Biden yang akan menarik pasukan militer Amerika Serikat secara bertahap hingga semuanya keluar per September 2021. Kondisi Afghanistan akan semakin mencekam dan diambang krisis akibat peperangan sipil yang berkelanjutan dan tidak nampak tanda-tanda akan berhenti. Namun di balik semua itu, tahukah kalian siapa itu Taliban? Dari mana asalnya? Apakah motif perjuangannya? Apa yang perlu dikhawatirkan dengan Taliban? Untuk membahasnya, kita perlu kilas balik apa yang terjadi pada tahun 1980-an. Pada waktu itu, Soviet masih menginvasi dengan tujuan memperbesar pengaruh politik Marxisme dan Leninisme pada pemerintahan Afghanistan. Para gerilyawan yang disebut sebagai mujahidin memberontak terhadap pendudukan Soviet. Para gerilyawan ini mendapat dukungan dan sokongan dari Amerika Serikat melalui CIA. Pada tahun 1989, Soviet mengakhiri invasi dan menarik semua pasukannya. Tidak lama setelah penarikan pasukan Soviet, sekiranya tahun 1992, terjadilah krisis internal di Afghanistan. Konflik antar etnis memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. 2 tahun berselang, muncullah sebuah milisi yang disebut Taliban. Mulai mendapat sorotan dan perhatian. Taliban secara bahasa berarti murid. Mirip dengan bahasa Arab yaitu Talibun, yang juga berarti murid. Para anggota Taliban adalah santri-santri yang belajar di pesantren-pesantren konservatif di Afghanistan dan perbatasan Pakistan. Banyak dari anggota Taliban yang juga merupakan mujahidin yang dulunya ikut berjuang menumpas pasukan Soviet. Pada tahun 1996, Taliban berhasil menguasai ibu kota dan mendeklarasikan Islamic Emirate of Afghanistan dan mulai memperlakukan hukum Islam yang ketat dan keras. Singkat cerita, terjadilah peristiwa naas 9 September, di mana terjadi serangan teroris terhadap menara kembar WTC atau World Trade Center di Amerika Serikat. Dan peristiwa itu didalangi oleh Al-Qaeda. Pemimpin Al-Qaeda yaitu Osama bin Laden bersembunyi dan berlindung di bawah Taliban. Ketika Taliban menolak menyerahkan Osama bin Laden, disitulah Amerika Serikat mulai menginvasi Afghanistan untuk bisa menangkap Osama bin Laden. Pemerintahan baru di bawah pengaruh Amerika Serikat terbentuk. Lalu mereka membuat undang-undang baru dan terpilihlah Hamid Karzai sebagai presiden boneka bentukan Amerika Serikat. Semenjak itulah, Taliban mulai melakukan konsolidasi internal dan memperkuat jaringan mereka. Misi daripada Taliban adalah ingin membuat pengaruh asing serta pasukannya keluar dari tanah Afghanistan. Bertahun-tahun kemudian, konflik tetap merajalela di Afghanistan. Lebih dari 40.000 warga sipil tewas dan 64.000 militer Afghanistan telah menjadi korban.
serta lebih dari 3.500 personel militer internasional meregang nyawa. Amerika Serikat sendiri telah menghabiskan dana sekitar lebih dari 1 triliun dolar Amerika Serikat untuk pembiayaan perang dan proyek-proyek rekonstruksinya. Dengan dana yang sebesar itu, belum mampu melawan dan mengalahkan Taliban. Bahkan ada yang menyayangkan bahwa uang pembayar pajak Amerika Serikat dihambur-hamburkan dikarenakan sekarang justru keadaan semakin kacau setelah tentara Amerika Serikat meninggalkan Afghanistan. Taliban hingga kini masih berjaya dan kuat dan bahkan diperkirakan memiliki 85.000 milisi aktif, dilengkapi dengan kamp-kamp latihan yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Distrik-distrik yang dikuasai Taliban hingga kini masih terbilang luas dan besar. Sebesar 1/5 kawasan distrik Afghanistan dikuasai oleh Taliban. Beberapa bagian dari jalan raya juga dikontrol dan dikuasai oleh Taliban. Sehingga jika warga sipil atau siapapun yang akan menggunakan jalan itu harus melalui checkpoint yang dilakukan oleh Taliban. Pemimpin Taliban, Haibatullah Akhundzada, memimpin lembaga yang membawahi biro-biro atau komisi-komisi yang mengatur keuangan, kesehatan, dan pendidikan. Di bawah biro-biro itu barulah ada pejabat-pejabat pemerintahan lokal yang mengatur pelayanan harian. Bahkan, Taliban memiliki sistem pengadilan tersendiri yang cukup dikenal dan diketahui luas oleh warga Afghanistan. Peradilan negara telah gagal membawa kepastian hukum di negeri Taliban. Oleh karena itu, tidak heran banyak warga negara Afghanistan yang justru mendatangi pengadilan-pengadilan syariah yang dikontrol dan diatur oleh Taliban. Langkah Taliban ini merupakan langkah yang bersifat paralel secara terpisah untuk membentuk sistem kepemerintahan versi mereka sendiri. Lalu, dari manakah Taliban mendapatkan pembiayaan? Diperkirakan sebanyak 1.500 miliar rupiah per tahun. Taliban memperoleh uang dari budidaya opium dan perdagangan obat-obatan terlarang. Selain daripada perdagangan narkotika, mereka juga mulai menghasilkan uang dari sumber daya mineral, pertambangan, dan produksi metafetamin. Pajak atau pungutan kepada warga sipil juga diberlakukan oleh Taliban. Pihak luar dituduh mendanai operasional Taliban, yaitu Pakistan dan Iran. Namun, kedua negara itu membantah tuduhan itu. Usaha-usaha perdamaian telah dilakukan komunitas internasional untuk mencari titik temu antara Taliban dan pemerintah Afghanistan. Pernah dalam suatu negosiasi yang berlangsung di Maladewa menghasilkan gencatan senjata antara pemerintah dan Taliban. Hal itu terlihat dari kompaknya milisi Taliban dan tentara pemerintah yang secara bersama-sama melaksanakan Idul Fitri pada tahun 2018. Namun kenyataannya hingga kini masih jauh panggang dari api. Kedamaian hakiki belumlah tercapai. Bahkan terakhir, kabar per 16 Agustus 2021, banyak orang yang mulai meninggalkan Afghanistan. Bandara dikepung oleh ribuan warga Afghanistan yang ingin keluar dari negara itu. Sampai-sampai ada 2 warga yang terjatuh akibat bergelantungan pada pesawat yang akan lepas landas. Mudah-mudahan Indonesia, negeri kita tercinta, tidak akan mengalami hal serupa seperti yang terjadi di Afghanistan. Semoga para pimpinan politik negeri ini bersikap bijak dan arif, dan tidak mementingkan kepentingan individu dan kelompok. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk sukai video ini, bagikan video ini, dan berlangganan pada kanal YouTube saya. Tabik dan sampai jumpa.